Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Findiasari dari kelas Kimia A 2021 dengan NIM 2106003110090. Di sini saya akan menerangkan tentang kinetika kimia. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu kinetika kimia? Kinetika kimia yaitu sebuah ilmu yang membahas seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Jadi kinetika kimia itu membahas kecepatan suatu reaksi yang berlangsung. Kemudian ada termodinamika. Berbeda dengan kinetika kimia yang membahas cepatnya reaksi berlangsung, termodinamika ini membahas yaitu apakah sebuah reaksi tersebut dapat terjadi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ada hukum laju dan ada orde reaksi. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum laju. Hukum laju itu apa? Hukum laju adalah seberapa cepat reaksi berlangsung dengan satuan waktu. Sedangkan orde reaksi yaitu banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi hukum laju ini lebih ke waktunya, sedangkan orde reaksi ke faktor konsentrasinya. Next, grafik orde reaksi. Berikut adalah grafik laju reaksi. Di sini dapat kita lihat ada konsentrasi dan ada juga waktu. Untuk garis yang berwarna merah, ini menunjukkan konsentrasi produknya. Sedangkan yang biru, garis A, ini menunjukkan konsentrasi pada reaktan. Seperti ini, grafik laju reaksinya bisa diamati. Kemudian, dalam reaksi, pasti ada sebuah reaksi yang berlangsung cepat dan ada juga reaksi yang berlangsung lambat. Berikut adalah salah satu contoh dari reaksi yang berlangsung cepat, yaitu ledakan bom. Jadi pada proses ledakan bom ini terjadi reaksi yang berlangsung sangat cepat dan menyebabkan energi yang juga sangat besar. Dari hal tersebut kita akan terkena gaya dorong akibat ledakan dari sebuah bom tersebut. Kemudian ada reaksi yang berlangsung lambat. Apa reaksi yang berlangsung lambat itu? Di sini dapat kita lihat, saya mengambil contoh tentang pematangan buah. Pada proses pematangan buah merupakan reaksi kimiawi yang akan berlangsung lama, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Next, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu temperatur, yang kedua luas kontak, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat adanya katalis. Yang pertama, temperatur. Jika suatu temperatur semakin tinggi, maka reaksi endoterm semakin besar pula dan laju reaksinya akan semakin besar. Jadi jika temperaturnya tinggi, endotermnya juga besar, maka proses atau reaksinya, laju reaksinya juga berlangsung besar atau cepat. Yang kedua yaitu luas kontak. Semakin luas kontak reaksi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Jadi luas kontak reaksi ini berpengaruh juga terhadap laju reaksi. Jika luas kontak reaksinya semakin luas, maka laju reaksi juga akan berlangsung semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi.
semakin besar nilai konsentrasi reaksi, maka reaksi akan berlangsung cepat juga. Dan yang terakhir yaitu adanya katalis. Suatu katalis menaikkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi reaksi. Jadi, katalis ini akan menaikkan laju reaksi atau mempercepat laju reaksi, tetapi dengan menurunkan energi aktivasi sebuah reaksi. Nah, ini bisa kita lihat ada persamaan laju reaksi. Dengan R, yaitu laju reaksi, K, tetapan laju reaksi, M dan N yang terletak di atas ini merupakan order reaksi. A, konsentrasi zat A, dan B, konsentrasi zat B. Order reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaktan yang ternyata tidak mempengaruhi lajunya. Perubahan konsentrasi tiap satuan waktu pada order 0 akan tetap, berarti tidak berubah. Kemudian order 0 ini adalah persamaan yang kita dapatkan untuk order 0 bahwa konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan konstanta kali waktu plus konsentrasi. Untuk menghitung satuan dari konstanta laju, kita akan dapatkan bahwa konstanta laju sama dengan pengurangan konsentrasi A per waktu. Waktu paruh dalam orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi sebuah reaktannya. Besarnya akan selalu konstan. Sedangkan waktu paruh untuk reaksi orde 2, kita ketahui bahwa konsentrasi A pada saat kondisi waktu paruh ialah menjadi setengahnya, karena waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan di mana konsentrasi mula-mula menjadi setengahnya. Nah, ini ada sebuah contoh soal dari cara menentukan sebuah order reaksi. Ini ada konsentrasi zat A, ini B, dan ini belum diketahui berapa order reaksinya. Kemudian kita masukkan nilai dari konsentrasi zat A dan zat B. Kemudian ini sudah diketahui, biasanya pada soalnya ini sudah ada diketahui, untuk nilai V-nya juga sudah diketahui, sehingga ini bisa diperkecil. Dan ini karena 0,1 dibagi 0,1 akan bernilai 0, maka tidak usah ditulis. Kemudian ini turun seperti ini, dan nanti hasil akhirnya adalah 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.